بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا عبد المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأميتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم فرض لله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jamaah pengajian Majelis Ta'lim Ar-Ridha yang insyaallah senantiasa mendapat kelimpahan rahmat, ampunan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali yaitu pembelajaran kita yaitu tafsir Yasin surah Yasin ya. Dan sekarang ada Syekh Hamami Zadah yaitu kalau tidak khilaf masih ayat ke-51 di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ini berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah, ini kita udah bahas nih panjang lebar tapi belum kelar juga. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa nanti ketika di hari kiamat sebelum terjadinya hari kiamat itu akan ditiupkan yang namanya trompet sangkakala. Nah, kemarin kita udah bahas apakah trompet sangkakala itu ditiupkan 3 kali atau 2 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa trompet sangkakala itu ditiupnya adalah berapa kali? 2
dua kali. Yang pertama adalah mematikan, yang kedua adalah membangkitkan atau menghidupkan. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu nanti akan binasa. Fanin, binasa. Wa yabqa, dan zat Tuhan itulah yang kekal. Wajhu rabbuka, Tuhan wajah, maksudnya zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan memiliki kemuliaan. Kemudian saat itu semuanya wafat, meninggal, termasuk malaikat-malaikat, 4 malaikat yang terakhir, yaitu malaikat pemangku arsy, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, termasuk malaikat Jibril. 4 malaikat ini yang tadinya belakangan wafatnya itu akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Ijrail yang merupakan malaikat terakhir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat, maka saat itu juga wafat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana malikul mulki, ainal muluk wa ainal jabbarun." Ketika semuanya itu wafat, semuanya itu telah meninggal, semuanya itu enggak ada satupun makhluk yang hidup, Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, ana malik, aku adalah raja. Al-muluk, raja daripada diraja. Ainal muluk, dari mana itu yang namanya raja-raja di dunia tuh? Kan ada tuh pemimpin-pemimpin di dunia, presiden kah, raja, itu Allah Subhanahu wa taala bangga tuh dengan kedudukan kayak gitu tuh. Mereka membanggakan kedudukannya, mereka seolah-olah menjadi seperti Fir'aun alaihi la'nah, yang dia mengatakan cuman gara-gara dia jadi seorang raja, dia seolah-olah menjadi Tuhan yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan tuh, kayak gitu tuh. Termasuk walaupun kita nggak jadi Fir'aun, ada Pak di jiwa-jiwa kita ini jiwa-jiwa Fir'aun. Jiwa-jiwa Fir'aun ada. Walaupun kita nggak jadi Fir'aun, tapi di dalam tubuh kita, di dalam ruh kita, di dalam yang nama jiwa kita itu ada. Apa itu? Sombong, ya, sombong, sok berkuasa, sok ini apa segala macam. Wa ainal jabbarun, mana itu para diktator, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Wa ainal ladzina yaquluna rizqi, di mana itu orang-orang yang telah memakan rizkiku, wa ya'buduna ghairi, yang telah menyembah selain kepadaku. Allah tantang. Iya, yang ngasih rezeki Allah segala-galanya. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, bahkan tidur itu sendiri adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Udah dah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, fayaqad dunya khaliyatan maqdar 40 sanatan thumma inna Allah idza arada an yuhyil khalqa khalaqa al-bahra tahta al-'arsyi ma'uhu kamaniyin ar-rijali wasmun dzalikal bahru yahdul hayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkosongkan dunia, mengkosongkan alam di kala itu sekitar 40 tahun, 40 sanatan. Udah dikosongin tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khalaqa bahran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya lautan. Allah menciptakan lautan di mana tahtal arsy, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu khalaqal bahra tahtal arsy ma'uhu kamaniyin, di mana laut tersebut airnya itu, mohon maaf, yaitu seperti air mani. Air mani siapa? Ar-rijal, yaitu kaum laki-laki. Wasmu dzalika bahri, disebut dengan bahrul hayat. Lautan tersebut dinamakan dengan disebut bahrul hayat, yaitu lautan kehidupan. Kenapa disebut dengan lautan kehidupan? Karena disitulah cikal bakal manusia akan kembali dihidupkan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir, ada di situ tuh yang namanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari mana itu bentuk atau bekas-bekas daripada jasad kita yang masih ada? Ini disebutkan dalam satu hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu a'dha'il makhluqi takunu ramiman illa salas. Bahwa setiap anggota tubuh, Pak, kullu a'dha'i, setiap bagian-bagian anggota tubuh, mulai dari rambut, tangan, tulang, mata, telinga, apalagi usus, rusuk, semua takunu ramiman, semuanya itu akan hancur, Pak. Semua akan hancur. Ya, kita akan hancur itu semua. Semuanya akan hancur. Illa salasu idhamin, kecuali 3 tulang. Fatanbutul ajsadu ala tilkal idham, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali dari 3 tulang tersebut. Itu para mufassirin mentafsirkan mengenai 3 tulang itu adalah tulang ekor kita, Pak. Nih, tulang ekor yang ada di belakang kita tuh ada 3 susun, Pak. Ada paling ujung, ada yang tengah, ada yang bongkot di atas. Tulang itulah yang gak bakal hancur, Pak. Itu adalah bukti keberadaan kita ketika kita di dunia. Dan nanti yang namanya Bahrul Hayat, yang namanya lautan kehidupan, itu akan hujan, Pak. Akan hujan selama 40 tahun. Menyirami apa? Menyirami tuh tulang-tulang yang ada pada setiap manusia. Akan menyirami itu. Kemudian dikatakan di sini, kanabatil baqila'i fir rabi', setelah yang namanya lautan air, air mani tersebut mengenai tulang-tulang tersebut, dia itu akan tumbuh, Pak. Akan tumbuh apa? Akan tumbuh seperti pohon kacang yang tumbuh di musim semi atau hujan, lah. Tumbuh tuh pongkolnya. Itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu 'inda dzalika, saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala ta'ala, ya ayyatuhal 'idham an-nakhiratu wa juludul baliyah qumu lil hisab. Mulai bangkit tuh. Mulai bangkit manusia setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal 'idham, wahai manusia yang memiliki tulang-tulang yang rapuh, wal juludul baliyah, yang kulitnya udah rusak, qumu lil hisab, bangkitlah kalian lil hisab. Mau diapain? Hisab. Pak, jadi kita hidup di dunia ini berapa tahun? 40 tahun. Taruh di akhir balik dah. Kali balik kita taruh 10 tahun. Wafat usia misalnya 50 tahun, berarti 40 tahun, Pak. Berarti 40 tahun itu kita dihisab tuh. Ngapain aja tuh? Hitung-hitungan dah. Hisab. Udah siap? Berapa, Pak? Udah siap belum? Siap nggak siap? Siap nggak siap, benar. Tapi orang-orang kafir mengatakan Allah, fayarfa'u ru'usahum kal mustayqid minan naumi fa yaqulu ya wailana al-ayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bangun, fayarfa'u ru'usahum, mereka itu lalu bangkit dan mengangkat kepala-kepala mereka bagaikan orang yang baru bangun tidur. Bayangin, Pak, kita baru bangun tidur. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan,
ya wailana, aduh celakalah kami. Celaka kami, celaka kami, celaka kami. Kenapa celaka? Orang-orang kafir, Pak. Celaka orang-orang kafir. Kenapa? Karena dulu dia ingkar. Dia nggak percaya yang namanya hari kiamat. Dia nggak percaya sama Rasul. Dia nggak percaya sama kitab. Dia nggak percaya agama Islam. Dia nggak percaya dengan kiamat. Dia nggak percaya dengan itu. Ternyata kejadian. Kayak bangun tidur. Maka dia mengatakan, ya wailana, celakalah kami, celakalah kami, celakalah kami. Ini adalah yang kita udah pelajari 1 bulan lalu. Kenapa saya perlu ingat-ingat? Maklum, belajar kan 1 bulan sekali. Kalau kita nggak ingat-ingat, lupa lagi. Dan ini merupakan versi pertama, Pak. Versi pertama dalam kebangkitan manusia, yaitu yang disebut dengan Bahrul Hayat, melalui yang namanya lautan kehidupan. Wa fi riwayah, ada juga riwayat lain, Pak, pendapat yang lain. Innallaha ta'ala yad'u arwahal malaikati fi awwali sakbin. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kayak gini, Pak, nih apa sih? Kalau kita punya trompet, Pak, ya. Ini trompet, ini kembali lagi ke Israfil. Trompet itu ada lubang-lubangnya nggak, Pak? Ada kan? Lubang-lubang. Nah, ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan itu yang namanya trompetnya itu dikatakan di sini ada 7 lubang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lubang. Benar ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 8. Enggak, 7 lubang. Do-nya jangan dihitung. Oh, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya udah enggak apa-apa. Ikutin aja. Biar gampang ingat. Iya, benar. Metodenya begitu. Jadi kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 lubang. Nah, ini dikatakan innallaha ta'ala yad'u, Allah Subhanahu wa taala meletakkan arwahul malaikati fi awwali sakbin, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan arwah-arwah malaikat di lubang yang pertama. Nggak tahu ya, yang dikatakan pertama itu berarti yang di ujung apa yang di belakang? Pasti di depan, kan hidup duluan. Jadi itu arwah malaikat, kan malaikat enggak jumlahnya miliaran, Pak, nggak bisa dihitung. Jangan kita bilang malaikat Jibril itu 1, enggak. Ada yang mengatakan Jibril itu nama pasukannya, Pak. Pasukan Jibril. Tugasnya banyak. Malaikat Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir itu pasukan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan Jibril yang 1. Wallahu a'lam. Yang jelas yang namanya malaikat itu jumlahnya banyak, nggak bakal bisa kehitung, miliaran. Itu kan mati semua, dan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yad'u arwahal malaikati fi awwalil sakbin, yaitu ditaruh di lubang yang pertama. Kemudian fi suratil arwahil anbiya, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan yaitu arwah-arwah para nabi, para rasul, yaitu fi sakbitil tsani, yaitu pada lubang yang kedua. Lubang pertama malaikat, lubang para anbiya, para nabi, para rasul di lubang kedua. Wa arwahil auliya was salihin, dan para arwah-arwah para orang aulia, para wali-waliullah, kekasih-kasih Allah dan orang-orang yang saleh, fi sakbis salis, yaitu pada lubang yang ketiga. Wa arwahul mu'minin wasyuhada, dan Allah Subhanahu wa taala menaruh arwah-arwah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mati syahid fi sakbil rabi', yaitu pada lubang yang keempat. Wa arwahul jinni, dan juga arwah-arwah jin, wasakbil khamis, yang juga yaitu jin pada lubang yang kelima. Wa arwah syayatin, arwah-arwah syaitan. Jadi ada jin, ada setan.
Ada jin, ada setan. Jin itu siapa? Dedengkotnya. Jin itu dedengkot iblis. Setan itu ada juga yang mengatakan adalah sifat, tapi di sini dikatakan makhluk, syayatin. Setan itu fisaqbil sadis, yaitu pada lubang yang keenam. Wa arwahul kufar wasail hayawanat, yaitu dan juga Allah Subhanahu wa taala menaruh yang namanya arwah orang-orang kafir, wasail hayawan, yaitu juga hewan-hewan, fisaq bisabi', yaitu pada lubang yang ke-7. Lah, emang hewan ada dibangkitin? Ada, Pak. Ada kan yang namanya anjing masuk surga tuh? Ada. Kisahnya kalau nggak salah anjingnya Ashabul Kahfi apa? Iya kalau nggak salah ya. Itu kan ada. Artinya kalau kita berpikir selama ini mungkin ada hewan habis, iya memang. Ya kan, hewan itu kan yang nggak berakal. Udah hewan habis, tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga. Termasuk pohon korma. Pohon korma itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada mimbar Rasulullah. Ada mimbar Rasulullah terbuat dari pelepah korma. Udah usang, kemudian pelepah korma ini diapain? Diganti sama yang baru. Tiba-tiba ketika Rasulullah berkhutbah, itu ada suara kayak orang nangis, gerung gitu kayak bayi. Kemudian didengar sama Rasulullah, ternyata Rasulullah perhatikan ternyata itu adalah pelepah korma. Dia nangisnya kenapa? Karena dia nggak dipakai lagi sama kanjeng Nabi. Lalu ditanya, apa yang harus aku berikan supaya engkau berhenti nangis? Ada dua yang ditawarkan. Yang pertama, aku doakan engkau biar panjang umur sampai hari kiamat, atau engkau nanti menemaniku di surga. Akhirnya dia meminta agar aku menemani engkau saja ya Rasulullah di surga. Artinya masuk surga ada. Makanya ada hayawan. Nah, di situ dikatakan semuanya itu adalah ada 7 lubang. Ya, gitu. Artinya ketika dikatakan wa fi riwayati bi ada kulli ruhin fihi saqabun, dan setiap ruh itu nanti akan ditiupkan oleh siapa? Malaikat Israfil. Summa ya'murullahu ta'ala Israfila ay yanfukha fis suri fayanfukha fis suri fatakhruja jami'ul arwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompetnya. Kemudian fayanfukhu fis sur, ditiupkan yang namanya trompet tersebut, fatakhruja jami'ul arwah. Setelah itu keluar tuh yang namanya semua arwah-arwah. Min ajnasil makhluqin, dari semua jenis-jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada malaikat, para nabi, para rasul, para orang-orang saleh, para aulia, dari kalangan jinnya, orang kafirnya, setannya, semua itu keluar. Nah, keluarnya beda-beda, Pak. Keluarnya beda-beda. Fatakhruja arwahul mu'minin qada'il siraj. Ketika ditiup oleh malaikat Israfil, itu arwah-arwahnya orang-orang mukmin. Batasnya mukmin dah. Mukmin, mujahid, aulia, itu dikatakan qada'is siraj, bersinar, Pak, bagaikan lampu terang. Wah, kayak kunang-kunang gitu keluar. Bayangin aja itu ditiup, keluar semua tuh, ketahuan bahagia. Wa arwahul kufar wal munafiqin, dan arwah-arwah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, misdul qih. Apa qih? Seperti nanah, bau, darah, itu keluar kayak gitu tuh. Wah, ini arwahnya orang kafir nih, ini arwahnya orang munafik nih. Lihat tuh udah jember ya, kagak enak. Nah, ini bau busuk. Kalau kayak nanah,
Udah ahli neraka sebab mereka mah tempatnya. Tuh lihat. Oh, mudah-mudahan kita termasuk yang mukmin. Hati-hati, ini orang munafik juga, Pak. Munafik ini adalah bisa jadi orang Islam. Orang Islam. Kan ciri-ciri orang munafik idza hadasa kadzaba. Apabila dia berkata dia berdusta. Apabila dia percaya dia khianat. Apabila dia berjanji dia ingkari. Nah, pemimpin-pemimpin ya, saya berjanji apabila kalau seandainya saya jadi ini enggak ditepatin. Ya, janjinya bukan nama satu orang itu. Berat. Janjinya bukan sama satu orang. Lain kalau saya janji sama Bang Usup janjian yuk jam segini, saya nggak ingin tinggal datang minta maaf sama dia. Nah kalau sama orang semuanya gimana? Hati munafiqin. Allah. Kemudian summa yaqulullahu ta'ala wa izzati. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, Allah, aku adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. La adkhulanna kullu ruh, akan aku masukkan setiap ruh ila qalabihi alladhi kana fihi dari dunya. Aku akan masukkan setiap ruh tersebut ke dalam cetakannya seperti dulu ketika kalian berada di dunia. RT kayak begini nanti. Waduh. Di akhirat kayak begini, cetakannya sama di dunia ini. Katakan bidari dunia seperti di dunia. Ya kalau seandainya Pak De bentuknya beda, di sana kita nggak kenal Pak De. Iya kan? Cetakannya akan kembali tuh. Walaupun nanti ketika masuk surga jelas muda semua. Jadi orang tua nggak masuk surga, Bang Saman. Karena Bang Arif, orang tua nggak masuk surga. Semuanya muda. Artinya Bang Arif nanti kalau masuk surga dimudahin lagi sama Allah, kuat lagi Bang Arif. Nggak pernah sakit. Udah nggak ada sakit pinggang, nggak ada. Buat ngapain? Ya. Mati aja itu. Bayangin. Ya itu mah dunia. Di surga udah semua tampangnya begini. Mukanya enggak. Wah, Masya Allah, udah deh kita dalam surga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala setelah ruh tersebut keluar dan akan dimasukkan seperti cetakan-cetakan ketika kita di dunia dulu, gimana? Walaupun cacat ya Allah sembuhin. Ya. Kenapa? Biar nanti nggak salah target. Bahkan logikanya gitu, Pak. Ya enggak? Misalnya nih antara si A sama A punya masalah, kan dihisab tuh, dihisab. Si A sama A punya utang belum bayar, misalnya nih belum bayar apa segala macam. Nah kalau santai tampangnya beda gimana? Nah ini lu bukan dia. Nah gimana? Nah tapi maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab semua makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan akan mengembalikan cetakan seperti cetakan kita waktu di dunia dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan nanti lagi insyaallah. Akan panjang nih, belum selesai. Udah jam 9. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan dongeng, bukan cerita belaka, tapi adalah realita, merupakan keyakinan yang wajib kudu kita yakini. Ya, wajib kudu kita yakini. Kalau nggak percaya kita kafir, kufur kita. Ingkar kita. Nauzubillah min dzalik. Dan ini pasti terjadi, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita minta deh sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni setiap kesalahan dan khilafan kita. Kita yang punya salah, yang punya dosa, ya Allah, kita minta maaf, ampunin ya Allah, berikan ampunan kepada kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami, begitu juga dosa dengan orang tua kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya, dan Allah menerima semua amal ibadah kita yang sedikit, dan Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil
alamin. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya silakan. Udah di stop. Lanjutin lagi itu masih ada. Silakan. Kenyang makan dua